Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Engkau di kerajaan-Mu yang suci. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami, para ibu-ibu, para BWA, baik senior maupun junior, Tuhan bila ada hadir pada kesempatan pagi hari ini, datang untuk menghadap hadirat-Mu, membawa hati kami sebelum kami melakukan aktivitas kami untuk bersekutu, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini apabila masih ada ibu-ibu yang belum hadir, Tuhan mengetuk pintu hatinya, membangunkan dia agar dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga memberkati partisipan pada pagi hari ini agar Engkau urapi, mereka dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat kami hidupkan dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, terutama dalam fungsi kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai BWA untuk melayani Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, sepanjang acara ini Tuhan memberkati peralatan yang kami pakai Tuhan, agar dengan demikian kami dapat bersekutu, tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu, nama-Mu tetap dipermuliakan. Kehendak-Mu yang menjadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia. Memohonkan ampun untuk dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu yang indah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kak Nitno atas doanya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Kasih Burian. Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Mars BWA. Bekerja bagi Tuhan, kami sangat rindukan. Kabarkan Injil kebenaran, seperti Tuhan perintahkan. Walaupun banyak rintangan, Tuhan akan mampukan. Tingkatkan pelayananmu, kabarkan keselamatan. BWA, BWA, Bakti Wanita Advent, bersatu, berkarya, berbakti dan berdoa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia untuk menyatakan kasih-Nya. BWA, BWA, Bakti Wanita Advent, bersatu, berkarya, berbakti dan berdoa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia untuk
Ibu Siburian dipersilahkan. Oke, selamat pagi sahabat-sahabat BWA, pendeta, dan mungkin bila mana ada Bapak, Ibu, dan juga saya lihat ini ada Inang Muda, Tampu Bolon. Terima kasih sudah hadir dalam doa subuh kita pada sahabat pagi ini bersama-sama dengan jemaat Setia Budi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapak, atas kasih setia Tuhan ada bersama-sama kami setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan sedikit tentang firman-Mu untuk dapat menguatkan hati kami bahwa kami tetap harus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan dari kehidupan kami ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Sebenarnya jadwalnya saya bulan depan ya. Tetapi ya beginilah mungkin kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari kehidupan kita gitu ya. Sebenarnya saya juga ingin bersaksi bahwa kehidupan kita itu tidak selamanya aman, tenang, damai seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi pada hari Minggu yang lalu juga saya merasakan sakit yang menurut saya luar biasa ya, karena belum pernah saya merasakan seperti itu. Ini jadi tangan saya ini saya tidak bisa gerakkan gitu ya. Ini tidak bisa saya gerakkan. Itu memang bulan-bulan terakhir saya sudah sering rasakan ada pegal-pegal bila mana saya mau mengalami menstruasi gitu ya. Tetapi ini luar biasa gitu ya, tidak seperti yang biasanya gitu. Aduh, apalah ini ya yang terjadi? Terus saya kompres panas gitu, malah makin menjadi gitu. Oh Tuhan, apa ini gitu. Akhirnya hari Senin saya diurut, terus dilakukan hal-hal yang menurut saya belum pernah, di bekam lah, di apa gitu ya. Aduh, apa ini, saya nggak pernah kayak gini gitu ya. Saya sudah dilakukan itu pun tidak sembuh gitu. Terus saya sampai saya terus WA pendeta tolong saya didoakan. Ini saya nggak kuat, ini saya tidak pernah seperti ini gitu. Terus saya juga cerita ke Mary gitu ya. Ini tangan saya ini. Jadi memang di dalam kehidupan kita ini bila mana ada sesuatu yang kita rasakan, ada baiknya kita tidak pendam sendiri ya. Ternyata teman-teman itu juga memberikan jalan keluar buat kita gitu ya. Mary juga memberikan ketenangan itu mah aku udah pernah kayak gitu tante gitu kan. Itu kasih aja geliga katanya, kasih geliga. Pak pendeta juga, oh Bu nanti kasih itu obat ini terus gerak-gerakkan gini. Semua apa yang pendeta Mary katakan itu saya lakukan, dan memang puji Tuhan ya atas doa-doa dari Bapak Ibu pendeta. Pada hari Rabu pagi udah mulai saya bisa gerakan yang walaupun masih sakit. Ini sekarang sudah enak, sudah seperti biasa gitu ya. Jadi puji Tuhan sekali saya sudah sembuh. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian gitu ya. Jadi pada hari Rabu ya itu terus Mary telepon, ternyata saya sudah mulai sakit nih Tan. Nanti untuk doa subuh tante yang ini ya yang ambil bagian. Saya bilang, oh iya ya, kalau sudah begini, ya memang nggak ada salahnya kita berganti. Saya bilang oke, gitu. Tetapi esok harinya Bapak Ibu, kami mendapatkan kabar bahwa mertua saya masuk rumah sakit di Medan gitu ya. Dan awalnya saya lihat bahwa pagi-pagi saya masih telepon dengan mertua saya, masih cerita. Memang saya bilang, ini gimana nih, mama ini sepertinya keselak gitu. Memang orang tua saya kan sudah hampir ada 15 tahun terbaring sakit gitu ya, tidak melakukan apa-apa gitu. Terus saya bilang sama Inang coba bilang selamat pagi sama saya bilang. Terus selamat pagi katanya. Saya bilang, oh nggak apa-apa itu Bu, berarti Inang itu nggak ada gangguan di dalam ininya, saluran pernafasannya sama ininya gitu, nggak apa-apa, cuman kasih aja lah makanan yang blender bubur saring aja gitu. Terus tidak berapa lama menjelang sore, saya telepon sampai nangis-nangis gitu ya.
Saya, ada apa ini, ada apa gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah bawa aja lah ke rumah sakit. Saya pikir ini mertua saya sudah kritis gitu ya. Nah, seperti itulah ya, bahwa memang di dalam kehidupan kita itu banyak pencobaan yang kita alami. Saya juga bilang sama Mary, tolong dipersiapkan juga lah mungkin Erli, siapa tahu kami harus pulang ini gitu ya, karena keadaan mertua saya mungkin. Tetapi puji Tuhan, mertua saya semakin hari sudah semakin pulih ya. Tadi malam dia sudah banyak bercerita, yang walaupun memang kami sedih juga bahwa kami tidak dikenali gitu ya. Malah kami dibilang sama suami saya, ini orang ini kakak beradik ya gitu. Tetapi ya kami melihat bahwa dia sudah bisa berbicara, sudah bisa ya dia tahu, yang dia malah ingat adalah anak-anak kami, yaitu gitu ya, Kevin, Bennett gitu, malah kami sendiri tidak dikenali seperti itu. Jadi memang bahwa kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia banyak pergumulan yang kita hadapi. Makanya di dalam minggu ini saya ingin kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang berkomunikasi dengan karunia. Ini sudah beberapa kali saya baca gitu ya. Tetapi dan saya berusaha untuk bisa melatih diri saya di dalam kehidupan rumah tangga untuk dapat berkomunikasi dengan karunia. Tetapi sangat sulit, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini perlu yang namanya bahwa kita harus meminta kehendak Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk dapat merubah akan sifat-sifat kita yang mungkin sulit untuk kita rubah. Sebagaimana kita wanita, banyak berbicara, mungkin banyak bergaul, mungkin kita akan di dalam kita berkomunikasi, kita kemungkinan besar kita akan menyakiti orang yang berkomunikasi dengan kita. Dan bahkan saya bilang ya, tadi malam ini pun saya diuji di dalam berkomunikasi dengan karunia ini. Pada saat saya mempersiapkan, mulai menulis kembali apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini, saya belum menerima ini pokok-pokok doa gitu ya. Terus tiba-tiba disampaikan, Mary, ini pokok doa. Oh, saya pikir ya pasti pokok doanya inilah. Oke gitu ya. Oke, nanti aku baca gitu ya. Ternyata pas aku baca, aku buka, pokok doa apa ini gitu ya, langsung saya secara respon gitu ya, pokok doa apa kayak gini, apa yang mau saya baca, masalahnya si Anu tolong doakan, si Anu tolong doakan, pokok doanya apa gitu, saya langsung gitu, saya mempersiapkan ini menurut pikiran saya bisa membela diri untuk saya marah atau saya akan menyatakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi saya beruntung, suami saya ada sampai, kenapa kamu tensinya tinggi sih, hanya gitu aja gitu ya. Jadi ini saya pikir pelajaran ini yang terpenting adalah buat saya. Terima kasih bila mana Bapak Ibu sekalian juga mengambil suatu hikmat yang baik di dalam pelajaran kita pagi ini. Inti pekabaran kekristenan tentang komunikasi itu berakar sebenarnya adalah pada perubahan diri kita sendiri, ya, bukan kemampuan kita untuk mengubah orang lain. Orang-orang yang merasakan dorongan yang demikian, inilah yang sering diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena bagaimana? Karena sering sekali kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak melihat apa? Melihat kesalahan orang lain tanpa melihat diri kita, gitu ya. Makanya di dalam Matius 7 ayat 5, Tuhan Yesus mengajarkan, dikatakan, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu di mata saudaramu, gitu ya. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita sering melihat orang lain sebenarnya hanya memiliki sedikit kesalahan, gitu ya. Tetapi kita apa? Kita memperbesarnya. Yang sebenarnya adalah bahwa kesalahan itu ada di diri apa? Ada di diri kita, gitu ya. Jadi sebenarnya rahasia bahagia itu sederhana ya. Apa itu? Yaitu terus bersikap ramah satu dengan yang lainnya, seperti kita berbicara dengan sahabat karib kita, gitu ya. Kalau kita berbicara sama sahabat karib kita, apa aja bisa kita sampaikan, gitu ya.
kita bisa kalau dia marah nanti kamu kenapa marah gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harus menganggap bahwa semuanya itu adalah apa? Sahabat karib kita. Ini tidak gampang ya. Jadi makanya dibilang perlu melalui doa dan latihan. Kita dapat belajar meningkatkan toleransi kita dan menerima perbedaan mendasar dengan memisahkan perbuatan dan si pelaku. Komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan, terutama dalam rumah tangga. Bila mana komunikasi baik, sehat, maka hubungan di dalam rumah tangga itu apa? Menjadi sangat luar biasa. Ya, mungkin kita akan merasakan hal itu di dalam rumah tangga kita. Mungkin kalau saya bertanya kepada sahabat-sahabat BWA, baik junior, baik yang senior, Bapak Ibu pendeta, kalau saya katakan siapa yang Anda senangi, gitu ya, pasti Bapak Ibu akan dengan gampang menjawab yang Bapak Ibu senangi adalah orang-orang yang memberikan yang memberi rasa senang, rasa sukacita kepada Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan bagaimana mereka berbicara dengan kita, atau bagaimana orang itu mendengarkan kita. Kalau mungkin orang itu kita berkomunikasi terus dia lebih dominan berbicara dengan kita, atau dia suka-sukanya ngomong sama kita, tidak memperhatikan perasaan kita, terus terang kita pasti apa? Menjaga jarak dengan orang itu, seperti itu ya. Jadi memang sama hal mungkin kita di dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam anak-anak, kita pernah merasakan sedikit cerita dari seorang bapak yang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa jadi mungkin ini ceritanya seperti pasi tepu ya. Mungkin Ibu Lisda kalau ada di sini, ini pelajaran ini sangat ini buat kita. Jadi Bapak ini dia mengikuti satu kelompok lari di dalam lingkungannya. Jadi setiap hari dia mengikuti kegiatan lari, mereka berlari sekitar 8 km setiap hari, 8 km setiap hari. Suatu saat ya, Bapak ini merasa bahwa di hari itu, di hari Minggu lah seperti ini ya, mungkin kira-kira dia merasakan bahwa pada saat dia melakukan perjalanan itu, dia merasa bahwa, kok kayaknya ini saya yang biasanya menempuhnya mungkin 1 jam gitu ya, terus tiba-tiba 45 menit, ini dia merasa apa? Sangat luar biasa gitu ya, dan dia merasa bahwa tubuhnya semakin sehat, semakin segar. Saking senangnya dia pikir, saya harus ceritakan ini kepada istri saya, bahwa ini saya merasakan kemajuan yang sangat luar biasa gitu ya. Terus begitu sampai tiba di rumah, dia dengan saking antusiasnya dia bilang, "Hey Mi, apa kabar? Selamat pagi." Gitu ya. Terus ini si istri lagi memasak, terus Mami tahu nggak tadi aku itu pas waktu lari yang biasanya aku 1 jam, sekarang aku hanya 40 menit loh Mam gitu. Terus oh ya, memang itu kerjaanmu kan? Gitu kan sama istrinya. Ya iyalah, mungkin aja kamu lebih cepat, mungkin jalanannya menurun gitu. Coba Bapak Ibu kalau mendengarkan hal seperti ini, apa yang dirasakan oleh Bapak itu? Mungkin Bapak itu apa? Bapak itu merasa kesal. Loh, jawaban yang dia terima tidak seperti apa yang diharapkan. Yang diharapkan sebenarnya adalah bahwa apa? Pengakuan dari ibu itu. Harusnya ibu itu berkata apa? Oh iya ya Pak ya, luar biasa itu karena Bapak sudah latihan ini ya, dan semakin sehat puji Tuhan. Semangat lagi ya Pak ya, itu yang diinginkan oleh siapa? Oleh Bapak ini, tetapi ternyata bukan gitu ya. Yang ada malah mengecewakan. Bapak ini merasa seperti seolah-olah ada yang meninju dia, bukan kayak gini yang kurasakan gitu ya. Jadi memang kadang kita sebagai ibu-ibu ini ya, kadang memberikan jawaban itu tanpa pikir panjang ya. Mungkin sebagian kita yang sudah mau menopause, atau mungkin ada ibu-ibu yang sensitif pada saat mau menstruasi, itu memang sangat mempengaruhi kita. Makanya Tuhan mengatakan tadi di dalam 1 Yakobus di dalam bacaan renungan kita, bahwa memang kita sebagai manusia memiliki kekurangan hikmat ya, memiliki kekurangan hikmat. Oleh karena itu kita harus terus meminta kepada Tuhan, karena kita tidak mempunyai kekuatan apapun sebagai manusia untuk kita belajar setiap hari di dalam kehidupan kita.
Nah, di dalam berkomunikasi ini, makanya penting kita belajar. Ini saya bilang, saya sudah berkali-kali membaca ini, tapi terus terang saya belum berhasil Bapak Ibu untuk dapat mengontrol kata-kata saya atau mengontrol emosi saya untuk, mungkin juga karena karakter saya yang menyatakan, oh iya saya memang kalau berbicara nadanya tinggi gitu ya. Tetapi ini bukan menjadi alasan buat saya untuk tidak bisa berubah gitu ya. Jadi ini saya sampaikan untuk bisa juga, siapa tahu dengan saya menyampaikan ke ibu-ibu itu akan membuat saya juga semakin termotivasi untuk bisa melatih diri saya untuk apa? Untuk berubah gitu ya. Nah, inilah yang disebut pentingnya berkomunikasi dengan karunia. Kenapa karunia? Karena karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak seharusnya kita terima gitu ya. Sama seperti halnya Tuhan Yesus ya. Kita tidak layak menerima pengampunan dari Yesus, dari Tuhan. Tetapi Tuhan layakkan untuk kita apa? Untuk menerimanya. Kalau kita lihat di dalam Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, inilah bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan damai dan bahagia bersama-sama dengan menggunakan kata-kata kita sebagai kata-kata emas dan perak. Ya, jadi sehingga berkomunikasi kita di dalam rumah tangga, di dalam bersahabat dengan ibu-ibu BWA, kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Perlu yang dikatakan yang namanya adalah proaktif. Dengan cara bagaimana? Dengan komunikasi yang efektif, yaitu kita berada dalam lingkaran kontrol. Artinya apa Bapak Ibu? Lingkaran kontrol itu adalah bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita hanyalah apa? Hanyalah diri kita sendiri. Jadi artinya di sini adalah yang perlu dirubah adalah diri kita, bukan apa? Bukan orang lain. Jadi salah satu kesalahan terburuk adalah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mencoba mengendalikan orang lain. Ya, kalau orang lain marah-marah, kita harus apa? Menyalahkan orang lain. Iya, saya marah kan karena dia memang begitu, gini gitu. Ternyata bukan ya. Jadi sama mungkin halnya di dalam rumah tangga. Kita berusaha mengubah pola pikir anak-anak kita, mengubah pola pikir suami kita, mengubah orang tua kita, bahkan yang mungkin tinggal bersama-sama kita, ada dalam kontrol kita. Tetapi ternyata salah. Jadi kesulitan dalam pernikahan sebenarnya adalah bahwa kita jatuh cinta kepada pribadi, tetapi ternyata kita harus hidup selamanya bersama dengan karakter, gitu ya. Jadi satu-satunya yang dapat mengontrol adalah diri kita. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, daripada kita habis mencoba untuk mengubahnya, lebih baik kita merespon dengan damai dan penuh karunia. Di dalam hubungan berkomunikasi dengan orang lain, bila mana saya dengan suami saya, ada yang dinamakan itu ruang. Jadi di dalam ruang ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah jeda. Yang kedua adalah berpikir. Yang ketiga adalah pilih. Ya. Yang sering terjadi adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu kepada kita yang kita tidak sukai, kita cenderung meresponnya dengan apa? Dengan cepat, gitu ya, dengan cepat. Untuk berkomunikasi dengan karunia, kita perlu yang tadi saya bilang, kita harus proaktif dan kita harus mengontrol diri kita, kemudian kita memberi ruang, jeda, berpikir, pilih. Jadi pada waktu kalau kita kembali kepada cerita tadi, bapak yang bercerita kepada istrinya, yang kemudian istrinya memberikan jawaban yang tidak dia sukai. Kalau kita lihat ada alasan untuk suami itu untuk kok kayak gitu sih jawaban kamu? Bisa aja kan? Bisa aja mereka jadi ini. Tetapi kalau kita lihat di sini yang paling baik adalah bapak itu bisa berpikir lagi. Mungkin dia bisa saja dia menyalahkan, tapi dia bisa berpikir lagi, dia mengambil waktu, berdiam diri. Kita pun seperti itu di dalam bila mana suami kita mulai kalau kita tanya, gimana nih Pak masakannya? Ya iyalah, orang gue ini tiap hari yang kau masak nggak ada perubahan. Nah, kalau kayak gitu bisa aja kita kesal gitu kan. Tetapi kita
harus berdiam diri, kemudian kita berpikir, kemudian kita pilih jawaban yang tepat untuk kita berikan. Lihat di sinilah kita memberikan itu apa? Jawaban itu apakah untuk menyenangkan hati? Apa tujuan kita, gitu ya? Untuk menyenangkan hati kan? Jadi ya gitulah Pak. Ya walaupun begini, semangatlah ya memakannya, nikmatilah ya, gitu kan? Nah, sambil kita bercanda, mungkin komunikasi itu akan menjadi apa? Mungkin akan jadi lebih baik. Mungkin kita sahabat BWA juga mungkin di dalam berkomunikasi tidak perlu harus langsung jawab di WA nyambung, akhirnya tidak beres-beres ini apa? Tidak beres-beres ini masalah. Jadi sebaiknya kita mengambil ruang di dalam komunikasi untuk kita apa? Mengambil waktu untuk jeda, kemudian kita berpikir dan kita memberikan pilihan yang terbaik untuk komunikasi yang lebih apa? Yang lebih lancar, yang lebih berkarunia gitulah ya. Mungkin ada orang yang mengesalkan kita, tetapi kita lebih baik berdiam diri, kita berpikir dan kita memberikan pilihan yang menyenangkan hati semua orang. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 19, dikatakan di sana, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tuhan memberi kita 2 telinga, 1 mulut. Itu artinya adalah bahwa kita harus lebih banyak apa? Lebih banyak mendengar, kita lebih sedikit berkata-kata. Dan lambat untuk marah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali khususnya dikatakan di sini setiap orang ya, bukan hanya wanita, bukan hanya opung-opung atau mama-mama kita gitu ya yang kita harapkan mereka mau dengar-dengarin kita gitu ya, tetapi setiap orang. Tetapi yang saya lihat di sini adalah karena kita perempuan lebih banyak berkata-kata, lebih banyak berbicara, pelajaran ini bermanfaat buat kita untuk kita dapat kembali berkomunikasi lebih baik lagi setiap hari di dalam hidup kita, baik terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita, khususnya kita sahabat-sahabat BWA, kita dapat menjalin komunikasi yang lebih baik satu dengan yang lain. Dengan demikian diharapkan kita pun tidak saling menyakiti, tidak ada yang saling diam-diaman gitu ya di dalam komunikasi kita dapat berkomunikasi lancar sehingga apapun kegiatan yang akan kita lakukan di dalam gereja kita, di dalam BWA akan dapat berjalan dengan baik dengan komunikasi yang lebih baik. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita untuk kita semakin hari semakin bijaksana kepada Tuhan. Dengan meminta pertolongan Tuhan, ini tidak sesuatu hal yang gampang untuk kita dapat rubah. Saya sendiri, saya katakan, tidak gampang untuk saya mengubah karakter yang sudah saya miliki mungkin dari saya kecil. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya memohon dengan berdoa dari Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, kita saling mendoakan, maka ini akan dapat kita lakukan. Inilah renungan singkat yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Apakah untuk doa saya langsung Kakak Selin? Sebentar, Bu. Oke. Kita akan masuk doa CTS, tapi sebelumnya saya mau absen dulu para pendoa kita hari ini. Doa pujian oleh Kak Stefani sudah hadir. Oke. Doa pengakuan dosa oleh Ibu Dirma Simarmata. Dan doa permohonan pribadi oleh Ibu Siburian. Dan doa ucapan syukur oleh Ibu Pendeta Simanjuntak. Apakah semua sudah hadir ya? Sepertinya sudah. Dan sebelum kita memulai berdoa, saya akan menginformasikan kembali tata cara doa subuh pada hari ini. Pertama, kita akan bernyanyi lagu pengantar doa, lagu Sion 520, dan langsung masuk ke doa pujian yang dipimpin oleh Kak Stefani Siagian. Dan tanpa jeda, langsung dilanjutkan oleh doa pengakuan oleh Ibu Simarmata. Setelah doa pengakuan, kita akan disambung oleh doa permohonan, dimulai dengan Ibu Siburian terlebih dahulu. Dan setelah itu, akan ada jeda untuk jemaat untuk berdoa atas doa pribadinya antara 1 sampai 2 menit di rumah masing-masing. Dan setelah jeda,
Dilanjutkan lagi oleh doa ucapan syukur oleh Ibu Pendeta Simanjuntak. Oke, kita akan bernyanyi lagu pengantar doa, lagu Sion nomor 520. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan datang menghadap tahtamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karuniamu. Saat ini terimalah umatmu yang bersatu berdoa padamu. Ini mau berdoa nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami di sini datang kepadamu ya Bapa, layakkan kami di hadapanmu. Bapa di sini kami berterima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa, di sini kami memuji Engkau ya Bapa, kami menyembah Engkau ya Bapa, kami memuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Layakkan kami agar kami juga terus memuji Engkau tanpa kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ajarilah kami selalu memuji Engkau, karena Engkau pencipta langit dan bumi, karena Engkau layak kami sembah, karena Engkau mengampuni kami atas kesalahan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, yang disengaja maupun yang kami tidak sengaja. Sering kali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, Bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hati kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami sering menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati, cemburu, dan prasangka buruk yang ada di dalam hati kami sering sekali justru malah melukai hati sesama kami, melukai hati sahabat-sahabat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami dan menurut kasih setia-Mu. Kami mengakui kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak akan menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan, Engkau Maha Pemurah. Kami percaya Engkau tidak akan jemu mendengarkan doa dan kerinduan kami, dan Engkau tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami. Bapa yang berkasihan, kami manusia yang memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat
dan memiliki kecenderungan di hati yang menyimpang dari jalan Tuhan. Oh Tuhan, Allah sumber segala berkat, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami. Karena kami hanya menyerahkan doa kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Doa akan disambung oleh Ibu Siburian. Bapa kami yang di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus pada pagi hari ini ya Tuhan. Seberapa kami ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, berlipat lutut menghadap-Mu untuk menyampaikan segala permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Masing-masing kami memiliki pergumulan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Tidak ada yang aman di dalam kehidupan kami. Perang sudah terjadi di mana-mana, sakit penyakit ada di mana-mana. Tetapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, tempat kami bergantung bahwa hanya Engkau Allah kami, Allah yang kami serukan siang dan malam dalam kehidupan kami. Apa yang kami inginkan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini hamba berdoa khusus buat keluarga Bapak Nebaho. Mereka berdoa ya Tuhan untuk COVID yang segera berakhir, dan memohon juga akan berkat kesehatan bagi keluarga mereka, terkhususnya saat ini ya Tuhan, mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Biarlah segala makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi dapat menyehatkan mereka, sehingga dalam waktu dekat mereka semuanya sehat sempurna, dapat melakukan kembali kegiatan mereka sehari-hari ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk memohon pertolongan Tuhan, agar diberikan kepada Ibu Nebaho kesabaran dan kebijaksanaan di dalam mendidik anak mereka Ishak. Ya Bapak, hamba berdoa juga buat keluarga Bapak Ensi Manjuntak, di mana mereka memohon pertolongan Tuhan, menjamah kesembuhan kepada orang tua mereka yang ada di kampung ya Tuhan. Setelah melakukan operasi, biarlah ya Tuhan dapat memberikan pemulihan kesembuhan yang sempurna, dapat kembali melakukan kegiatannya di kampung ya Bapak. Tuhan memberikan juga kesehatan dan kerjasama yang baik kepada anak-anak, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua mereka. Hamba berdoa juga ya Bapak untuk keluarga Suprasta. Mereka memohon akan kesehatan yang sempurna untuk keluarga, khususnya buat Ibu Suprasta dan Justin. Dalam keadaan yang kurang sehat, Justin dalam masa pemulihan ya Bapak. Tangan Tuhan yang menjamah, yang mengangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga Justin dan Ibu Suprasta dapat kembali melakukan kegiatan mereka, dapat Ibu Suprasta dapat melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga untuk melayani anak-anak dan suami ya Bapak, menjadi ibu yang bijaksana dalam rumah tangga. Hamba juga berdoa buat keluarga Teh Hutawuruk ya Bapak, mereka memohon untuk Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Saat ini pun ya Bapak, mereka sedang isolasi mandiri. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan pemulihan dari hari ke hari, mereka semakin sehat, dan biarlah ya Tuhan dalam waktu dekat ini juga mereka akan dapat pulih sempurna, dapat kembali bersama-sama dengan anak-anak. Dan mereka memohon ya Tuhan untuk anak mereka Selin dan Hizkia untuk memberikan kesehatan yang sempurna, menjauhkan daripada sakit COVID ini ya Bapak. Dan berdoa untuk usaha tangan yang sedang mereka kerjakan ya Tuhan. Usaha dapat berjalan dengan lancar, sehingga akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk keluarga Bapak Yesaya Hasibuan. Hamba berdoa untuk Bapak dan juga Evan yang saat ini sedang batuk pilek. Biarlah ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau jauhkan ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah itu hanya sakit penyakit biasa yang sehingga mereka dapat sembuh dengan baik melalui makanan minuman yang mereka konsumsi ya Bapak. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk keluarga J. Simajuntak. Ibu Rena memohon kepadamu untuk adik mereka Lane ya Tuhan yang saat ini sedang bekerja sambil berkuliah. Biarlah ya Bapak Engkau berikan kepadanya akal budi kepintaran dari surga, sehingga ia dapat menyelesaikan akan pendidikannya tepat pada waktunya, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah di dalam pekerjaannya ya Tuhan, sehingga Lena dapat menyerahkan selalu hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia hanya bergantung hanya kepadamu saja ya Bapa. Tuhan tunjukkan jodoh yang terbaik baginya.
yang dapat membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kesehatan daripada keluarga ini ya Tuhan, untuk memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menghadapi pandemi ini. Dan keluarga juga berdoa ya Bapa, untuk mereka tetap semangat di dalam pelayanan mereka, di gereja, di rumah tangga, dimanapun mereka berada, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya Bapa. Hamba juga berdoa buat Debbie. Ya Tuhan, di masa mudanya, kami yakin dan percaya dia pun memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau membukakan jalan keluar yang terbaik baginya. Dia dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahannya tepat pada waktunya, sehingga ilmu yang dia dapatkan, dia dapat aplikasikan di dalam kehidupannya, sehingga itu akan menjadi masa depan yang lebih baik untuk dia ya Bapak. Berdoa juga untuk kesehatan seluruh keluarga dan juga jemaat setia budi. Hamba juga berdoa buat Cherish ya Bapak. Hambamu ini juga masih muda ya Tuhan, BOA Junior, tetapi dia memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Simarmata dan seluruh keluarga untuk diberikan kesehatan yang sempurna. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan, untuk perkuliahan daripada Cherish. Dia memohon kepadamu ya Bapa, supaya dia dapat menyelesaikan perkuliahannya semester ini, dan diberikan kebijaksanaan dalam menyelesaikan skripsi, dan dapat dipercaya bila mana dia sudah menyelesaikan pendidikannya, dapat dipercayakan pekerjaan yang terbaik, yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik baginya ya Tuhan. Dan dia juga memohon kepadamu untuk dapat dipercayakan kembali bila mana sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya, dia dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Engkau adalah sumber berkat, sumber kekuatan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Cherish. Biarlah Tuhan juga menuntun orang-orang yang baik untuk hadir di dalam setiap kehidupannya. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya Bapak. Dan dapat dipertemukan dengan jodoh yang sepadan menurut Tuhan, bukan menurut kehendak Cherish. Tetapi kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam setiap permohonan-permohonan kami. Hamba juga berdoa ya Bapa untuk keluarga Bapak Tampu Bolon. Berdoa untuk orang tua mereka yang ada di kampung. Biarlah Tuhan Engkau berkati yang saat ini sedang sakit. Tangan Tuhan menolong, memberikan penyembuhan yang sempurna. Mungkin kami sebagai anak-anak rantau tidak dapat segera melihat akan orang tua kami ini. Tetapi ya Bapak, biarlah dengan doa-doa yang kami sampaikan, orang tua kami ini juga dapat terus semangat dan mereka dapat pulih kembali, dapat bekerja dalam sehari-hari mereka. Adik mereka juga ya Tuhan yang ada di Tangerang saat ini terpapar COVID. Tuhan, dengan situasi saat ini, kami sering sekali merasa takut dan kecewa, tetapi Engkau akan memberikan pertolongan yang sesungguhnya. Tuhan akan menyembuhkan adik daripada keluarga Tampu Bolon. Keluarga diberikan berkat kesehatan dan rezeki. Juga berdoa untuk Ibu Tampu Bolon yang saat ini sedang kuliah. Biarlah dia ya Tuhan dapat menyelesaikan pendidikannya pada bulan Maret ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, ia dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan berdoa untuk COVID segera berakhir. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Saide. Hambamu ini juga adalah BOA Junior ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang menolongnya. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu juga dia terpapar COVID ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena dia sudah berangsur-angsur pulih ya Bapak. Biarlah Engkau berikan kesembuhan yang sempurna. Dia juga memohon untuk kesehatan bagi orang tua mereka, yaitu keluarga Bapak O.E. Sinaga. Biarlah Tuhan memberikan juga kerendahan hati kepada Saide dan juga kelancaran di dalam pekerjaan. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapak, untuk anak kami ini sudah cukup umur untuk membina rumah tangga. Biarlah Engkau tunjukkan teman hidup yang terbaik ya Bapak, yang sepadan menurut Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun anak-anak, menuntun orang tua, menuntun kami semuanya untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena kami hanya berseru kepadamu ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan. Buat orang tua kami yang ada di Medan, yang saat ini juga sedang dirawat ya Bapa. Biarlah Engkau berkati mertua hamba di dalam kesehatannya. Engkau pulihkan khususnya Edaku ya Tuhan, yang menjaga, yang merawat. Biarlah Engkau berikan kesabaran, kekuatan, semangat. Sehingga kami semuanya dapat merasakan
sukacita yang dari Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hamba memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin menyampaikan doa permohonan secara pribadi dalam waktu 1 atau 2 menit. Kami persilahkan. Doa ucapan syukur dilanjutkan oleh Opung Simajuntak. Opung Simajuntak, apakah ada? Terima kasih ya Tuhan untuk jawaban doa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan segala ucapan syukur kami yang telah kami sampaikan kepada Tuhan, kami merasakan kesembuhan yang lebih baik,
Kami merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap rumah tangga kami. Kami bersyukur Tuhan menjaga anak-anak kami yang jauh dari kami. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan untuk pemulihan bagi orang tua kami yang walaupun mungkin jauh dari pandangan kami tetapi dekat di pandangan Tuhan. Kami bersyukur atas kuasa Tuhan bagi jemaat Setia Budi, kami dapat melakukan doa subuh setiap bulan di dalam akhir bulan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan persatuan dan kesatuan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur kami dapat merasakan sukacita di dalam hubungan kami satu dengan yang lain, dengan sahabat-sahabat BWA. Biarlah tangan Tuhan yang menolong, yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Anak-anak yang baru lahir, Tuhan berkati mereka dapat bertumbuh dengan sempurna. Orang tua semakin Engkau pulihkan. Pekerjaan Tuhan berikan berkat-berkat yang berlimpah. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa untuk jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah dengar dan akan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, demikianlah rangkaian doa subuh kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan telah mengambil bagian pada hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman oleh Ibu M. Mutawif. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak, sungguh luar biasa pembahasan kita, renungan kita pagi ini ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Dan apabila kita sudah bisa melakukannya, tentu hidup kita akan lebih aman, damai, dan tentram. Terima kasih banyak Ibu, siap sedia untuk menggantikan saya kapanpun dan dimanapun. Contoh buat kita semua, siap melayani apabila diminta. Terima kasih banyak juga buat Stefani, terus Kak Dinar tadi yang sudah berdoa, juga Selin sebagai MC, kiranya kita tetap semangat untuk melayani. Opung Simanjuntak tadi saya juga tidak tahu kok bisa nggak connect ya, mungkin kurang bisa pencet Opung ini. Jadi maklum kita sudah harus dituntun harusnya. Ya tapi tetap semangat ya Opung ya, Opung pasti ada di sini nih. Pengumuman satu lagi untuk bulan depan kita tetap ada doa subuh ya sepanjang tahun ini setiap akhir bulan. Kita biarlah tetap bersemangat mengajak teman-teman kita yang lain agar kita tetap berdoa karena kita sangat membutuhkan doa pada saat ini. Kita sangat kita tidak berdoa, kita bisa nyaman. Saya merasakan itu. Saya merasakan saya bisa sembuh karena doa semua saudara-saudara. Dalam hanya 2 hari COVID bisa langsung enak badan, itu tidak ada kuasa lain, hanya kuasa Tuhan. Terus kemarin tuh ada di-share sama Ibu Erli, itu ada buku ya untuk renungan wanita. Itu buku kalau ibu-ibu kemarin atau sahabat BWA sama junior yang ikut kemarin di BWA, itu buku sebetulnya harganya 75.000. Tapi dibuat 100.000 untuk donasi kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin tuh sangat luar biasa acaranya, di mana ada banyak anak-anak kita Advent di Indonesia ini yang berkebutuhan khusus. Saya kemarin melihatnya menangis gak kuat. Bagaimana kalau itu anak saya? Sepertinya saya nggak kuat itu. Nah, tapi saya lihat ibu-ibu itu luar biasa, mereka bisa bertahan, bisa kuat, bisa memotivasi dirinya bertahan untuk menghadapi dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan sangat baik pelajaran itu buat kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita ke depannya, bagaimana kita kuat menghadapi pencobaan. Jadi buku itu, kalau nggak salah ada Bapak Purba kemarin bikin komunitas khusus orang Advent untuk anak yang berkebutuhan khusus. Mereka butuh dana untuk menolong mereka. Jadi teman-teman semua, kalau mau pesan boleh di list yang di BWA, kita bantu mereka.
kita bantu anak-anak kita itu tidak siapa-siapa, mereka butuh uluran tangan kita. Kalau saudara-saudara melihat kemarin, saya yakin